Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu lagi dalam renungan malam Susyanim. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam renungan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Apa yang Kau mau untuk kami dengar, berbicara malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Haleluya. Malam hari ini kita akan membahas tentang batu sandungan. Ya. Batu sandungan ini adalah ungkapan untuk orang-orang yang menjadi hambatan buat orang lain ketika dia mau maju, ya. Di dalam ketika kita mau maju pasti ada batu sandungan atau hambatan, atau agar kita tidak mendapat satu tujuan. Seringkali kita ada halangan, baik itu kita sendiri, orang lain, ataupun keadaan yang seringkali disebut dengan batu sandungan. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, coba kita lihat. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita berdoa, marilah kita meninggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Ya, jadi dalam Ibrani ini menunjukkan bahwa kita ada dalam satu perlombaan. Maka kita harus tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita berat dalam mengalami perlombaan itu. Jadi seringkali batu sandungan ini membuat kita berat dalam melangkah. Ya, salah satu yang menjadi batu sandungan atau menjadi penghambat berat ketika kita mau maju, baik maju dalam usaha kita, maju dalam rohani kita, adalah sakit hati. Ya, kita akan mengerucut lagi tadi batu sandungan, kita mengerucut lagi pembahasannya pada sakit hati. Apa sih sakit hati? Dari sekian banyak batu sandungan orang Kristen, salah satunya sakit hati. Artinya merasa tidak senang, benci, dendam karena pernah dihina, dan lain-lain. Ya. Apa yang menjadi akibat ketika kita memiliki sakit hati kepada orang lain? Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Saya baca. Ibrani 12, 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya dan dengan sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak, sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Haleluya, sampai di sini bacaan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14, 15, 16, 17 ini menuliskan akibat dari kita sakit hati, yaitu mulai menjadi sumber kerusuhan, menjadi sumber kekacauan. Dia pun akhirnya mencemarkan dirinya sendiri dengan sakit hati, dengan dosa. Bahkan dia mencemarkan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Orang yang sakit hati ini seperti orang cabul yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Harusnya dapat berkat,
tetapi dia menukarkan itu dengan sekecang merah. Dan apa yang terjadi? Ketika dia harus terima berkat, berkat itu bertolak. Berkat itu menolak dia karena dia tidak layak. Contoh di dalam Alkitab, orang yang sakit hati. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 4. Tadi kita udah lihat, ada yang namanya Esau. Jadi dia menjual hak kesulungan. Kalau contoh yang lebih jelas lagi kita akan lihat dalam Kejadian 4. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian 4 ayat 1 dan 5. Kejadian 4 ayat 1 dan 5. 1 sampai 5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkan Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sehingga korban persembahan, sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni ternak-ternak, lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Kain sakit hati kepada Habel sebab iri dan juga kepada Allah. Kain akhirnya membunuh Habel. Dosa pertama setelah Adam dan Hawa memakan itu, buah itu, maka dosa selanjutnya adalah dosa sakit hati. Kain sakit hati kepada Abel karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Kalau kita bahas ini lebih jelas, ini lebih tentang pengetahuan. Habel lebih tahu apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan menerima. Ini juga berbicara tentang persembahan hati, persembahan yang sepenuh hati. Tidak mengejar pujian, tidak mengejar yang lain, tetapi benar-benar ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Kain tenggelam dalam sakit hati. Lalu dia membunuh Habel. Begitu juga di dalam Kejadian 27 ayat 40. Kejadian 27 ayat 40. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Esau sakit hati. Lalu dia merancangkan segala hal yang buruk untuk adiknya. Mau membunuhnya lah segala macam, tapi Yakub kabur. Kita tidak membahas itu lebih jauh lagi. Intinya contoh orang yang sakit hati dalam keluarga. Yang pertama Kain, yang kedua Esau. Kalau kita lihat latar belakang dari sakit hatinya adalah iri. Iri karena keberhasilan yang diraih oleh saudaranya. Lalu muncullah sakit hati. Dan ketika sakit hati itu menguasai, maka dosa itu timbul di situ. Membunuh, merancangkan kejahatan, merancangkan fitnah, merancangkan hal-hal yang busuk untuk orang yang kita sakit hati. Tapi kita akan melihat contoh orang yang tidak mengalami sakit hati, walaupun dia menderita hal-hal yang luar biasa. Kejadian 42 ayat 6, 7, 24. Itu menceritakan tentang Yusuf
yang begitu besar hati, dia bisa membalas sakit hatinya, atau dia bisa membalas segala sesuatu yang diterimanya akibat sakit hati saudara-saudaranya yang begitu berpikir naif, seolah-olah ayahnya begitu mengasihi Yusuf sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar sebagai keluarga. Dia menjual Yusuf. Tapi ketika di Kejadian 42 ini, Yusuf punya kesempatan untuk membalas. Tetapi dia berkata bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk memberkati mereka. Luar biasa. Yusuf contoh orang yang besar hati. Siapa yang tidak tahu kisah Yusuf? Banyak sekali penderitaan akibat dosa iri hati yang dilakukan oleh kakak-kakak. Ada kesempatan membalas, tetapi dia berbesar hati. Dia hapus segala dosa. Dia hapus segala ingatan sakit hatinya. Tapi dia berikan pengampunan. Dan tidak heran, dia menjadi orang besar. Contoh yang kedua, ini contoh yang luar biasa. Kristus. Memang tidak mestinya kita sandingkan ini karena dia Allah. Tetapi kalau kita mau mencermati baik-baik, dia adalah Allah, pencipta. Tapi dia mau turun untuk kita, ciptaannya yang tidak sebanding dengan dia. Padahal kita melakukan banyak hal yang menyakiti hatinya. Tapi dia mau turun. Apakah mungkin Allah sakit hati? Mungkin sakit hati. Tidak, tapi kalau kesal melihat orang berdosa, ya. Tapi kalau sampai di sakit hati, mungkin kita perlu membahas kata ini lagi gitu. Tetapi intinya Tuhan melupakan semua kesalahan kita, dan kenapa kita masih mengingat kesalahan orang lain? Mari, bagaimana supaya kita bisa lepas dari sakit hati ini? Bagaimana supaya kita dapat pemulihan dari sakit hati? Ibrani 12 tadi yang kita sudah baca. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Hal yang pertama, agar kita bisa jauh dari akar pahit atau lepas dari akar pahit. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelemahan. Maka kita harus belajar mengerti orang lain. Firman Tuhan berkata, belajarlah, berusahalah hidup damai. Ketika kita berusaha hidup damai, artinya kita berusaha untuk mengerti orang lain, sehingga kita tidak terlalu banyak menuntut. Oh, dia manusia juga penuh kekurangan. Oh, dia manusia juga yang penuh dengan kelemahan. Hal yang kedua, hidup kudus. Agar kita tidak menjauhi kekudusan, sehingga pikiran sakit hati itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Tetapi kekudusan Tuhan, pikiran daripada Tuhan, akan menjadi bagian dari kehidupan kita hari-hari. Sehingga ketika kita masuk dalam zona yang kesal, khawatir apa, dan hal-hal yang lain, sakit hati itu tidak masuk. Cukup di luar saja. Cukup kita merasa kesal dan lain-lain. Tapi untuk masuk ke sakit hati itu kita tidak masuk ke situ. Yang terakhir, sadarilah dan belajar mengampuni orang lain. Sebab kita juga bersalah. Yang saya katakan tadi,
Tuhan tidak Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Kenapa kita harus memperhitungkan kesalahan orang lain? Tuhan tidak pernah membalas dosa kita seperti yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Besar sekali pengampunanmu, tetapi kenapa dosa sekecil sahabatmu, dosa kecil anakmu, dosa kecil saudaramu, orang tuamu, kau simpan sampai menjadi akar pahit? Perhatikan itu baik-baik. Ketika kita ada dalam akar pahit, maka itu menjadi batu sandungan bagi hidup kita sendiri. Tidak ada baiknya, tapi menjadi kekecauan bagi kita sendiri. Bahkan ketika kita sakit hati, tidak hanya kita yang kacau, tapi kita mencemarkan orang-orang sekitar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Jadi jangan pernah menjadi batu sandungan. Dan jangan pernah menjadi korban batu sandung. Dalam hal ini sakit hati. Mazmur 73. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Walaupun sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, perasaan kita terkuras habis, harga diri kita habis, tapi Tuhan tetap sama. Dia tetap gunung batu kita. Menangis mungkin kita, begitu menderita mungkin kita dengan perlakuan orang lain. Datang kepada Tuhan, Dia akan memulihkanmu sehingga sakit hati itu tidak perlu ada di dalam hidupmu. Karena itu akan menjadi sandungan bagi engkau, keluargamu, orang sekitarmu, bahkan pelayananmu, pekerjaanmu, dimanapun engkau berada ketika sakit hati itu ada. Itu akan menjadi batu sandungan untuk kemajuan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam. Sesanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.